Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung dumadi kalis ing rubedan nir ing sambikala. Mencopas dari sumber website Pemka Berembang. Pasujudan Sunan Bonang terletak di sebuah bukit yang bersebelahan dengan pantai Binangun, yang masuk dalam Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kata pasujudan berasal dari bahasa Jawa dengan kata sujud, yang berarti gerakan sholat dengan wajah mencium tanah. Dalam bahasa Jawa, sujud dapat diartikan menyembah atau beribadah secara umum. Penambahan pak dan an pada kata pasujuduan mengubah kata kerja sujud menjadi kata benda pasujudan yang berarti tempat untuk menyembah atau bersujud. Dengan menghadap tepat ke Laut Jawa, posisi pasujudan Sunan Bonang akan tampak hamparan Laut Jawa yang luas. Pada saat ini pasujudan Sunan Bonang yang berupa batu berada di dalam cungkup di komplek pasujudan bersama makam Putri Campa. Batu tersebut berasal dari batu andesit yang berbentuk datar yang cukup apabila digunakan untuk sholat. Terdapat 3 buah batu, dan yang terbesar dipercaya sebagai tempat bersujudnya Sunan Bonang. Ada pula yang menyebutkan bahwa batu ini merupakan alas yang digunakan memancing oleh Sunan Bonang dikarenakan rumah Sunan Bonang yang berada di sekitar laut dan bermata pencaharian nelayan. Pernah ketika beliau memancing dan waktu asyar hampir habis dan tidak memungkinkan apabila ia kembali ke rumah, maka ia sholat di batu tersebut dan pada batu tersebut membentuk bekas anggota badan Sunan Bonang berupa telapak tangan dan lutut seperti posisi orang sholat. Pada batu yang lain terdapat cap telapak kaki Sunan Bonang. Telapak ini menurut masyarakat merupakan cara berdiri Sunan Bonang menggunakan satu kaki layaknya posisi burung bangau. Hal ini diartikan sebagai tirakat oleh Sunan Bonang. Pada batu tersebut masih membekas telapak kaki Sunan Bonang. Kedua batu yang lain dianggap sebagai bantal dari Sunan Bonang. Tempat ditemukannya batu-batu tersebut adalah di lereng bukit kemudian dinaikkan ke atas dan dibuatkan cungkup. Namun tidak ada yang mengetahui kapan cungkup ini didirikan. Sebelah utara cungkup Sunan Bonang terdapat cungkup yang dipercaya sebagai makam dari Putri Campa. Cungkup ini memiliki arsitektur yang indah dengan 4 tiang penyangga cungkup yang terbuat dari tulang belakang ikan paus. Namun ketika dilakukan pemugaran umpat tersebut diganti dan keasliannya pun hilang. Sementara itu jirat serta nisan makam juga sudah tidak asli namun merupakan tambahan ketika makam dipugar pada 1918. Putri Campa sendiri dipercaya sebagai murid dari Sunan Bonang dengan nama asli Bien Nang Tai. Ia berasal dari negeri Campa pada wilayah Tonkin sekitar daerah Kamboja yang kini merupakan wilayah dari Vietnam. Bien Nang Tai merupakan putri dari seorang dampo awang dari kapal niaga Campa yang mendarat di Teluk Regol, Bonang. Hubungan dagang yang dilakukan antara Bien Nang On dan Adipati Lasem Pangeran Badranala. Pada akhirnya Bien Nang Ti dinikahi oleh Adipati menjadi permaisuri dan kemudian mengubah namanya menjadi Winarti Kusumadawardhani. Ketika Pangeran Badranala meninggal dan digantikan putranya Pangeran Wirabrajra, Bien Nang Tai kemudian menjadi bhikkhuni, yang kemudian menetap di Banjar Melati, Kota Lasem bagian selatan. Pada saat meninggal, Bien Nang Tai berumur 56 tahun dan kemudian abunya dimakamkan di puncak Gunung Bonang dan diberi nisan layaknya orang Islam. Hasil pernikahan Bien Nang Tai dengan Badranala pada anak ketiga menjadi Adipati Lasem dan mempersunting Siti Syariah dari Ampel Denta Surabaya. Adik Siti Syariah yaitu Majd Dumbrahim yang menjadi Sunan Bonang ditugasi untuk merawat makam Putri Campa tersebut dan diberi tanah perdikan oleh Adipati Wiranegara di Bonang. Ada satu kisah yang menarik tentang Sunan Bonang dengan alat gamelan yang disebut bonang. Kisah ini bermula ketika seorang utusan dari Majapahit bernama Becak yang akan menyampaikan suatu berita kepada Sunan Bonang. Sesampainya di depan rumah Sunan Bonang, Becak mendapati Sunan dan murid-muridnya sedang berzikir. Sambil menunggu, Becak rengeng-rengeng atau bernyanyi Jawa dengan suara lirih. Suara ini pun terdengar oleh murid dan Sunan Bonang sendiri. Nampaknya, Sunan Bonang tidak berkenan mendengar suara tersebut ketika ia sedang berzikir. Muridnya pun bertanya kepada Sunan Bonang, "Suara apakah itu?" Sunan Bonang menjawab suara tersebut adalah suara bende, alat gamelan. Biasanya disebut bonang yang digunakan untuk mengumpulkan massa. Konon menurut cerita,
Becak kemudian berubah menjadi bende setelah Sunan Bonang berkata demikian. Kemudian bende tersebut kemudian digunakan oleh Sunan Bonang untuk mengumpulkan murid-muridnya. Bende tersebut kemudian dinamakan bende becak. Dan hingga saat ini, bende becak masih tersimpan dan dirawat oleh juru kunci makam Sunan Bonang yang berada dekat dengan Pasujudan. Setiap 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha, bende becak dijamas. Berharap ada masukan pencerahan dari para pemirsa. Sangat dipersilakan di kolom komentar.